neurointervensi. Kalau neurointervensi berarti dokter saraf. Kalau ini yang ada di kita adalah radiologi. Pasca libur panjang Lebaran, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Brebes mencatat adanya peningkatan jumlah pasien yang cukup signifikan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD Brebes, Dr. Aries Suparmiati, MSc, SPA, dalam keterangan resmi didampingi Dr. Yuliana Murtiningsih, VCT dan CST, serta Kepala Bidang Penunjang Pelayanan, Miftahul Janan. Salah satu terobosan penting di RSUD Brebes adalah pengembangan layanan radiologi intervensi untuk penanganan penyakit stroke. Dr. Aries Suparmiati menjelaskan bahwa sejak akhir Maret tahun 2025, RSUD Brebes telah mampu melayani pengobatan stroke akibat penyumbatan pembuluh darah otak menggunakan teknologi digital subtraction angiografi (DSA). Layanan ini memungkinkan kita mengevaluasi sistem pembuluh darah otak untuk mendeteksi kelainan seperti sumbatan atau malformasi pembuluh darah di otak, yang kemudian dapat segera ditangani, ungkap Dr. Aries. Penanganan ini dilakukan oleh dokter spesialis radiologi intervensi, yakni Dr. Nur Arif Wibowo, yang telah menyelesaikan pendidikan fellowship radiologi intervensi. Dengan layanan ini, pasien stroke iskemik, stroke akibat sumbatan, kini dapat ditangani lebih cepat dan tepat di RSUD Brebes. Namun demikian, Dr. Aries mengungkapkan bahwa layanan DSA saat ini belum dapat dibiayai melalui BPJS Kesehatan. Pembiayaan masih menggunakan sistem mandiri dengan estimasi biaya Rp6 juta untuk kasus stroke ringan hingga Rp8,5 juta atau lebih untuk stroke berat. Ini memang menjadi kendala karena BPJS belum meng-cover layanan ini. Namun kami berharap ke depan ada regulasi yang memungkinkan biaya ini bisa lebih terjangkau masyarakat, tambahnya. Selain fokus pada layanan stroke, RSUD Brebes juga tengah mengembangkan program penanganan penyakit prioritas nasional, yaitu KJSU, kanker, jantung, stroke, dan uronefro, penyakit saluran kemih dan ginjal. Saat ini tindakan DSA di RSUD Brebes dilakukan di ruang bedah sentral OKA. Pelaksanaannya terjadwal sesuai kesiapan pasien dan dokter, karena sifat layanan ini bukan emergensi dan memerlukan pemrograman tindakan yang tepat. Dr. Aries juga menyampaikan harapannya agar masyarakat mengetahui bahwa layanan ini sudah tersedia di RSUD Brebes, meski belum semua kasus stroke bisa ditangani dengan metode DSA. Untuk informasi lebih rinci dan teknis, pihak RSUD Brebes merencanakan mengadakan sesi penjelasan resmi langsung bersama Dr. Nur Arif Wibowo dalam waktu dekat. Alhamdulillah, dengan adanya layanan ini, masyarakat Brebes dan sekitarnya tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota besar untuk mendapatkan penanganan stroke berbasis radiologi intervensi, tutup Dr. Aries. Ia mengevaluasi sistem pembuluh darah otak untuk menemukan kelainan pembuluh darah di otak, seperti sumbatan di pembuluh darah atau adanya malformasi pembuluh darah di otak. Ya. Jadi itu tindakan yang dikerjakan oleh dokter neurointervensi. Kalau neurointervensi berarti dokter saraf. Kalau ini yang ada di kita adalah radiologi intervensi. Jadi yang sudah melakukan pendidikan dokter radiologi, dokter spesialis radiologi, dokter Arif Wibowo ya dia namanya. Dokter Arif Wibowo, spesialis radiologi, dia sudah mengambil pendidikan fellowship radiologi intervensi. Nah itu untuk bisa dia mempunyai legalitas melakukan tindakan DSA. Utamanya ini Waalaikumsalam, gabung aja pasien yang kena stroke. Jadi kena stroke itu ada beberapa yang dia stroke-nya karena sumbatan, bukan karena perdarahan. Kalau perdarahan nanti wilayahnya dokter bedah saraf, dioperasi ya, pendarahannya diambil oleh dokter bedah saraf. Kalau stroke-nya karena sumbatan, nah itu bisa penanganannya dengan DSA tadi. Tapi tidak semua juga. Jadi yang secara detail sebenarnya yang bisa menjelaskan nanti adalah dokter Nur Arif Wibowo ya. Beliau tadi saya konfirmasi mintanya minggu depan kalau mau yang secara detail begitu, tetapi karena hari ini pasiennya banyak sekali jadi belum bisa bergabung di sini. Tapi secara singkat adalah layanan ini sudah bisa kita layani di RSUD Brebes dan alhamdulillah
pasiennya sudah mulai ada terus setiap bulan. Dimulai Ya. sejak kapan itu, Bu? Februari ya, Februari atau Maret? Maret, April, Mei, Maret. Maret kemarin. Maret, Tanggal ya. berapa? Akhir Maret, tanggalnya saya lupa. Maret itu kita ada satu pasien. Iya, iya. Iya, Maret Itu itu kita. terkait dengan dokter Andino yang buat desa. Memang sebelumnya bertugas di sini apa itu? Oh iya, sebelumnya sudah di sini, Oh. sudah lama di sini. Dulu beliau dokter umum, kemudian ambil sekolah spesialis radiologi, sudah di sini lama. Dari kementerian kan memang Kementerian Kesehatan kan memang sekarang lagi mengembangkan program namanya KJSU. K-nya kanker, D-nya jantung, S-nya stroke, U-nya uronefro. Jadi Itu ini ada berapa, stroke. Bu? Dalam Dokter itu? kalau yang ahli desa hanya satu, dokter radiologinya ada dua. Ya, yang ambil pendidikan fellowship dokter Nur Ardi Bobo baru satu. Gitu. Anak-anak desa sendiri itu ditempatkan di ruang apa, Bu? Di OK, di ruang operasi, ruang di ruang operasi. operasi. Nanti kalau kita dari kementerian sudah mendapatkan alat cath lab yang untuk jantung pasang ring, nah itu dokter Arif juga bisa mengerjakan di cath lab. Jadi nanti nggak semuanya terkonsentrasi di OK, di ruang bedah sentral. Itu bisa di bawah kalau kita sudah mendapatkan. Sementara tindakannya di bedah sentral. Untuk waktu ininya kapan aja, Bu? Dari jam berapa dan apa hari apa? Waktu pelayanan. Setiap hari kalau memang ada tindakannya, ada pasiennya dijadwalkan oleh dokter Nur Arni Bowo ya. Memang ini kan bukan suatu yang emergency nih, jadi diprogram ya, tergantung nanti kan OK-nya juga dipakai dengan dokter yang lain ya, gantian. Jadi apa diperlukan ya bisa dikerjakan program. Jadi pasien datang, sekarang sudah ada polikliniknya, sudah ada polikliniknya, nanti pasien datang akan diperiksa oleh dokter dan akan diprogram untuk tindakannya kapan. Ini kan terkait juga tentang pelayanan baru ya, Iya. untuk RSUD yang mungkin harapan Ibu bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan ini bisa disampaikan apa? Oke, baik. Jadi untuk pasien-pasien yang memang membutuhkan layanan DSA untuk penanganan stroke, tapi dalam tanda kutip memang yang bisa dilakukan tindakan gitu. Jadi tidak semua pasien stroke bisa dilakukan DSA. Kami sudah bisa dilayani seperti itu. Jadi, cuman memang ini belum bisa ditanggung oleh BPJS. Kendalanya memang di situ. Jadi memang kenapa tidak bisa banyak, karena memang dari BPJS belum bisa meng-cover. Itu bisa salah satu penyakit kayak stroke itu dari analis golongan darah apa, Bu? Yang bisa di DSA atau yang tidak? Yang stroke-nya bukan karena perdarahan. Jadi secara detailnya nanti stroke-nya seperti apa yang bisa dikerjakan ini nanti barangkali Reporter butuh Warta Jaya penjelasan. Vision Ini nanti Kabupaten disajikan Brebes, dengan Teguh Aji Widono mengabarkan. dibawa secara langsung ya. Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.